Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Yakin Bapak Ustaz Antor, sekeluarga, para pengurus Yayasan Nurul Yakin, Majelis Nurul Yakin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para kiai sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati dan Allah muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang tiada hingganya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi kuliah sore bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan Rasulullah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pada kita semuanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita semuanya memasuki hari yang ke-24 ya. Betul kan? 24. Alhamdulillah sudah 24 hari yang berlalu, dan insyaallah seminggu kurang lebih ya kita mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Tema pada sore hari ini yaitu yang judulnya Allah menyembunyikan 6 perkara di 6 perkara. Yang ke-1 adalah Allah menyembunyikan ridhonya pada orang yang taat. Yang pertama, menyembunyikan Allah pada ridhonya kepada orang yang bertaat. Yang kedua, menyembunyikan marahnya Allah pada orang yang maksiat. Yang ketiga, yaitu menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang keempat, menyembunyikan para kekasih Allah di antara manusia. Yang kelima, menyembunyikan mati di dalam umur manusia. Yang keenam, menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat. Itu tema pada sore ini. Marilah kita uraikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang ke-4. Qala, berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, radhiya semoga diberikan ridho siapa Allah Subhanahu anhu kepada Sayyidina Umar. Wa jazaa'uhu, dan balasannya an umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
khairan, kepada kebagusan. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala katakan menjemunyikan Allah sitatan kepada 6 minal fisali, dari 6 perkara. Fi sitatin di dalam 6 perkara, minal asya, dari perkara. Katama menyembunyikan Allah ar-ridha, dari ridha bil taati, di dalam ketaatan. Minat taati, dari ketaatan, liyastahidah, supaya betul-betul siapa anasu manusia pinjamil taati, di dalam semua ketaatan, roja'a, mengharapkan untuk manusia ayusadifah, kebetulan hak kepada itu taat, fala yazuzu, maka tidak boleh karena kepada kita antahkirah, yaitu menghinakan taatan kepada ketaatan, walau sawiratan, walaupun yang kecil, jiddan, sedikit pun. Li'anau, karena sesungguhnya kelakuan rubama, terkadang karena bukti apa ridho Gusti Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah biha, di dalam ta'atur walau sawiratan. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya kepada orang yang bertaat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyembunyikan keridhoannya itu di orang yang taat. Orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala keinginannya pasti dipenuhinya, dikabulkannya, ya. Jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita kalau pengen diridhoi, ya, pengen dicintai oleh Allah, harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu paling bagus-bagusnya bentuk, ya. Manusia itu paling bagus-bagusnya bentuk. Alhamdulillah kita ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan manusia, ya, segala dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala paling sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa tuh? Surat apa tuh? Ya. Surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa ya? Nah, kalau di Masjid Nafulullah itu ada kuis, ya. Jadi apa, semangat, ya, sehari 4 kuis, ya. Siapa yang bisa mendapatkan itu dapat door prize.
ya. Ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ya di dunia jadi kenikmatan. Ya. Di akhirat apalagi nanti di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyara rabbah. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh itu ya, namanya orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan diberikan surga. Mau masuk surga enggak? Hah? Halo? Jamaah? Jamaah. Alhamdulillah. Ya. Pengen masuk surga? Pengen, pasti pengen. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan surga. Surga. Oh ya. Beliau itu ulama besar. Ya, Abu Nawas itu ulama besar. Tapi dengan kerendahan beliau ya, merasakan diri ya, banyak kekurangan ya. Kalau ulama besar itu tambah banyak ilmunya, tambah takut di Gusti Allah. Ya. Kalau kita tambah ilmu itu tambah sombong kalau kita ya, pengennya debat ya, pengennya ya, itulah manusia ya. Kalau ulama yang benar-benar ya, semakin tambah ilmu itu tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna awliya ya, sesungguhnya kekasih Allah itu yaitu paling takutnya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan ya, menyembunyikan ridhonya kepada orang yang bertaat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan marahnya atau bencinya ya pada orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat. Jadi Allah itu tidak langsung mengadabnya, tidak langsung menyiksanya kepada orang yang berdosa atau yang bermaksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyimpannya dulu. Ya. Mudah-mudahan orang yang bermaksiat, orang yang berdosa itu mudah-mudahan bisa tobat. Selagi orang tersebut itu ya, sebelum dicabut malanyuborgir gitu ya. Malanyuborgir. Selama nyawanya itu masih di tenggorokan, masih Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya. Jadi orang yang mau sekarang ya, banyak dosanya ya. Banyak dosanya
Bisa dengan sholat taubat, gitu ya. Dengan merasakan diri tidak akan mengulangi lagi. Ya. Itu orang yang pernah bertaubat. Orang yang bertaubat. Sehingga apa? Sehingga kalau dia meninggal betul-betul taubat, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya, benar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Ya. Nah, kita sebagai manusia banyak berdosa. Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia banyak dosa. Al insanu makhluk fakawanis manusia. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Ya. Yang dimaksud siapa? Yang dihindari dari dosa itu siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kanjeng Nabi dimaksud tidak pernah melakukan dosa. Ya. Kita semuanya pasti berdosa. Ya, makanya kita berbanyaknya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Orang yang berdosa, ya, tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyimpannya dengan kemarahannya itu disimpan, ya, disimpan. Liyastahidah, supaya orang yang bermaksiat itu merasakan takut, ya, kepada dosanya, ya. Jadi sering beristighfar. Wala yazuzu, maka tidak boleh lisahsin untuk orang tersebut apa ayah takiro, menghinakan maksiatan kepada satu maksiat. Jadi kita semuanya tidak boleh menyepelekan dosa kecil, ya. Bagaimana ini dosa cilik, kalau lamun wudu pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyepelekan dosa yang kecil. Kalau kita menyepelekan dosa yang kecil, nanti tambah besar, akhirnya jadi dosa besar. Jadi dari sekarang, apalagi di bulan Ramadan, ya, kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dihapus dosa kita semuanya. Kemarin kan kita, ya, di bulan Rajab kita itu perbanyak istighfar. Bulan Sya'ban, ya, apalagi ada nisfu Sya'ban, kita mengerjakan supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu nisfu Sya'ban, ya, amal kita itu dilaporkan, ganti buku, ya. Di nisfu Sya'ban itu buku kita yang setahun itu diganti, ya, diganti. Waktu nisfu Sya'ban itu diganti yang
kayak anak sekolah tuh ya, dapat rapot ya. Kita dilihat rapotnya, apakah banyak merahnya atau banyak hitamnya ya. Nah itu dilihat sama ibu tuh ya, sama bapak ya. Anak-anak sekolah tuh dilihat anaknya tuh bener nggak sekolahnya tuh, naik atau enggak gitu ya. Nah, kita juga nanti di akhirat itu seperti itu ya. Kita itu kan nanti di akhirat itu akan diberikan buku catatan masing-masing. Kalau kita menerimanya di tangan kanan ya, di tangan kanan pasti kita itu akan jadi orang selamat. Tapi sebaliknya kalau kita mendapatkan ya buku catatan kita, catatan amal kita itu dari tangan kiri, apalagi ya dari belakang diterimanya itu ya tidak baik ya, itu ditandakan orang yang celaka. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya catatan amal kita setahun demi setahun itu banyak yang baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami cintai, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Supaya apa? Yazdahida, supaya sungguh-sungguh siapa anasu manusia bi'ihyai jami'i syahr Ramadan, di menghidupkan semua bulan Ramadan bil ibadati dengan beribadah.